Tiba-tiba, suara pasar semakin dekat. Tidak hanya suara, kini samar-samar terlihat tenda-tenda yang berdiri di antara kabut. Lampu-lampu berkelip-kelip, seolah menuntun orang untuk masuk ke dalam pasar. Lalu, pasar setan benar-benar muncul. Tenda-tenda itu bukan tenda biasa. Warnanya mencolok, berwarna merah tua dengan kain yang tampak tua dan berdebu. Pedagang-pedagang aneh berdiri di balik meja dagangan mereka. Ada yang menjual benda-benda gaib seperti keris yang berasap, cermin yang memantulkan bayangan berbeda, dan kain yang tidak bisa disobek meski ditarik sekuat tenaga. Di salah satu sudut, seorang penjual rokok duduk dengan senyum misterius. "Pak Wali, beli ini saja," kata penjual itu sambil menunjuk sebungkus rokok berwarna hitam pekat. "Rokok gaib, tidak akan habis selamanya." Wali Paidi melirik rokok itu, lalu tersenyum kecil. "Loh, kalau nggak habis-habis, nanti saya nggak bisa beli lagi. Kasihan kamu, daganganmu nggak laku." Penjual itu terdiam. Pedagang-pedagang lain yang mendengar ucapan Wali Paidi mulai saling berbisik. Mereka sadar, orang yang berdiri di hadapan mereka bukan orang biasa. Sementara itu, suara riuh pasar semakin jelas. Ada suara pedagang yang berteriak menawarkan dagangan, suara koin berjatuhan, bahkan ada suara musik khas yang mengiringi suasana pasar. Tapi ada satu hal yang aneh. Tidak ada satupun orang yang benar-benar membeli atau menjual sesuatu. Mereka hanya berdiri, menawarkan barang, atau berbicara tanpa ada transaksi nyata. Seperti pasar yang tidak pernah benar-benar hidup. Dan yang lebih aneh lagi, setiap kali Wali Paidi mengalihkan pandangan, tenda dan pedagangnya berubah posisi. Seolah-olah tempat itu tidak pernah diam di satu titik. Ia menghisap rokoknya lagi, lalu berjalan perlahan ke tengah pasar. Di ujung pasar, sosok tinggi besar tadi masih berdiri. Kini, wajahnya semakin merah, matanya semakin menyala seperti bara api. "Manusia, aku sudah memperingatkanmu." Wali Paidi menoleh. Iya, aku dengar. Tapi kamu ini siapa sih? Ngomong dari tadi kayak debt collector nagih utang." "Aku adalah penunggu Gunung Arjuno. Tidak ada manusia yang boleh seenaknya di wilayah ini." Wali Paidi mengangguk-angguk, lalu duduk santai di atas batu besar. "Ya sudah, kalau kamu memang penunggu, terus kenapa? Aku kan cuma mampir. Lagian, aku ini pendaki, bukan maling kayu." Sosok itu semakin marah. "Ini bukan tempat manusia. Ini adalah wilayah kami. Aku akan memberimu kesempatan terakhir untuk pergi." Wali Paidi tetap tenang, lalu menyalakan rokok lagi. "Kalau memang ini wilayah kalian, kenapa harus marah? Wong saya ini cuma jalan-jalan, nggak bawa apa-apa. Tapi kalau kamu maksa ngusir, ya kamu aja yang pergi." Angin tiba-tiba bertiup lebih kencang. Pasar setan mulai berubah. Tenda-tenda bergerak sendiri. Lampu-lampu berkedip-kedip semakin cepat, dan suara para pedagang berubah menjadi suara tawa yang menyeramkan.